kenapa duduk di sini? Mari kotong berdiri, kotong duduk di sana. Sini. Kenapa kakak sem pakai masker? Mari sini suster bantu kasih pakai. Kita permisi pakainya. Perkenalkan, beta Suster Dolviona, biasa dipanggil Suster Ona. Beta suster yang bertugas hari ini untuk merawat kakak. Boleh tahu kakak nama siapa? Yohan Lewir, suster. Biasa dipanggil apa ya? Yohan. Bagaimana kakak kabar? Apa yang kakak rasakan? Sedih, suster, malu hati, baru yang percaya diri. Kenapa kakak malu? Coba kakak cerita, kakak masalah apa? Barang tuh, suster, tamang-tamang dong nih bicara beta, bilang kata beta bodoh, beta sing tahu apa-apa. Baru kan beta sing tahu matematika tuh, baru orang tua paksa beta. Tapi beta sing suka, suster. Oh begitu. Kalau begitu, kotong bercerita tentang hal-hal yang positif yang kakak miliki saja. Kotong bicara di sini ya selama 10 menit. Tujuannya untuk kakak lebih percaya diri. Bagaimana kakak mau? Suster. Oke. Kenapa kakak ingat kakak tak mau bicara? Coba kakak cerita masalahnya bagaimana? Itu tadi, suster, dong bicara-bicara beta, bilang beta bodoh lah segala macam, suster. Begitu. Iya. Kalau begitu, sebenarnya begini, kakak punya hal positif yang kakak miliki, cuman kakak yang belum menyadari akang. Sekarang suster tanya, kakak pun hobi apa? Menggambar, suster. Oh, menggambar. Bagaimana kalau kotong menggambar? Nanti kak suster kasih kertas dan pena, terus kakak gambar, terus suster lihat. Yes. Terbaik, suster. Coba suster lihat. Ini paling bagus kakak. Nanti kakak belajar menggambar lagi supaya akan lebih bagus lagi. Bagaimana kalau besok kotong belajar menggambar? Suster. Oke, tadi kotong sudah belajar menggambar. Bagaimana kakak perasaan? Apa yang kakak rasakan? Cukup tenang, suster. Ya bagus. Nanti gambar ini kakak bawa pulang, taruh di kakak pun kamar. Besok kotong ketemu di sini di jam yang sama, jam 8 pagi. Kotong belajar menggambar lah ya. Kalau begitu suster permisi. Terima kasih kakak. Iya, suster. Ya, baik, Mbak. Selamat masuk. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Baik, Perkenalan beta Suster Lisya, suster yang merawat anak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sedikit beta mau menjelaskan tentang apa yang terjadi, apa yang dialami oleh anak Bapak dan Ibu. Saat ini saya suster berterima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah hadir. Saya harapkan ke depan kita bisa
lagi untuk konsultasi tentang perkembangan anak yang ada di sini. Terima kasih sudah bersama. Nanti kita kembali. Terima kasih sama-sama. Kakak kenapa sempat pakai masker? Segala masker, suster. Oh iya, kita ada bawa masker nanti kita kasih pakai. Kakak perkenalkan beta Suster Junior yang bertugas hari ini dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Boleh tahu kakak nama siapa? Suster Rayuti, sus. Biasa dipanggil siapa kakak? Kiti, sus. Kakak Kiti, hari ini kakak punya perasaan bagaimana atau ada keluhan apa begitu? Masih belum percaya diri, suster. Masih belum percaya diri? Bagaimana kalau kakak bicara tentang kakak punya kemampuan yang kakak bisa lakukan? Boleh? Ya, sus. Kakak mau bicara di mana? Di sini saya selama 15 menit bisa kakak? Bisa, suster. Apa yang kakak bisa bikin atau kakak buat di rumah sakit begitu? Bisa menyimpan tempat tidur, suster. Menyimpan tempat tidur kak? Bagaimana kalau kakak latihan cara menyimpan tempat tidur? Iya, suster. Iya kakak, mari kakak ke ruangan kakak latihan ya. Mari kak. Dia kakak pertama-tama kakak lihat dulu tempat tidur nih, akang masih rapi kah telamburan? Kalau masih telamburan, kakak menyempatkan kakak. Pertama-tama pastinya dulu, terus kakak rapikan dari kepala, kakak ikut rapikan dari kepala, terus sudah turun ke kaki. Sudah kalau surapi begini, kakak tinggal ambil selimut sama bantal lalu taruh di atas tempat tidur. Setelah kakak habis cara merapikan tempat tidur, kakak punya perasaan bagaimana kakak? Beta perasaan semoga baik sedikit, kakak. Oh iya, bagus sekali kakak. Saya terasa 15 menit sudah berlalu, kakak sudah tahu cara merapikan tempat tidur. Beta kembali ke beta ruangan dulu ya, nanti jam 8 pagi baru kakak ketemu dan latihan yang lain lagi. Oh iya, suster. Iya kakak, beta kembali dulu ya. Iya, suster. Dah. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, beta Suster Angel, suster yang merawat anak Ibu. Di sini kita mau menjelaskan sedikit tentang penyakit yang dialami anak Ibu. Silakan. Iya, Ibu. Jadi anak Ibu ini memang terlihat tidak percaya diri. Dia sering menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Kalau dalam medis, masalah yang dialami anak Ibu ini disebut dengan masalah harga diri rendah atau HDR, yang ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri, dan bila hal itu dibiarkan terus seperti itu, anak Ibu bisa mengalami masalah yang lebih besar lagi, seperti malu bertemu dengan orang lain dan memilih untuk membunuh diri.
hari lagi untuk pelatihan cara memberikan pendidikan langsung kepada ibu. Iya suster, sampai jumpa 2 hari lagi. Iya ibu, sampai jumpa kembali. Selamat siang. Iya suster, selamat siang. Iya, selamat. Permisi, selamat pagi Ade. Pagi. Ada yang kamu sedikit? Ade kenapa sih pakai masker? Sengaja. Ini ada suster punya masker. Ade pakai. Permisi. Ade, perkenalkan ini dengan Suster Lishe dari Stikes Pasapua Ambon. Boleh tahu Ade pun nama lengkap siapa? Mei Masela suster. Kalau nama panggil siapa Ade? Mei. Oh iya Ade. Ade kemarin kan Ade ada janji dengan suster mau bicara dengan suster 10 menito. Kalau begitu Ade mau bicara di mana? Mari ketemu bicara di sana saja bisa? Bisa suster. Oke, mari Ade. Ade, kemarin kan ada janji dengan suster toh mau bicara dengan suster 10 menit. Lalu kemarin itu suster ada perhatikan itu Ade ada duduk murung-murung, Ade ada pikir apa, Ade ada masalah apa. Coba Ade cerita per suster kak. Beta malu suster. Malu barang kenapa Ade? Beta malu. Barang di sekolah itu teman-teman dong main gila beta. Dong bilang kalau beta seng tau bikin apa-apa suster. Dong bilang beta seng cantik. Ade jadi begini, semua orang di dunia itu punya kelemahan, punya kelebihan. Ade punya kelebihan, Ade cantik. Siapa yang bilang Ade sing baik? Intinya sing bisa dengar apa yang orang bilang per Ade. Lalu ada di rumah itu biasa bikin apa saja? Biasa itu beta menyimpan. Beta cuci piring, menyimpan tempat tidur, menyapu. Oh begitu Kak Ade. Kalau begitu Ade bisa menyapu lalu suster lihat. Bisa suster. Ini Ade menyapu. Bukan begitu Ade, begini. Menyapu itu begini, satu arah, terus kumpul di satu tempat, lalu dibuang di tempat sampah. Begitu Ade. Ade bisa lakukan yang kayak suster bikin? Bisa suster. Oke. Oi. Begitu, bagus Ade. Go. Oke Ade, jadi mungkin ketemu waktu 10 menit, suster mau pamit. Lalu Ade jangan lupa tindakan yang suster ajar itu, Ade ikut terus, Ade lakukan terus. Tapi Ade sih boleh duduk murung-murung, sih boleh duduk sendiri-sendiri, tidur dengan teman-teman. Lalu Ade jangan lupa lagi jam 10 pagi besok katong baku dapa lagi, lalu lakukan tindakan yang sama. Terima kasih Ade, permisi. Ya suster. Selamat siang. Permisi suster. Silakan masuk ibu. Mari selamat duduk ibu. Selamat pagi Ibu, nama saya Suster Tenska yang turut merawat anak Ibu di sini. Dan saya memanggil Ibu untuk ke ruangan karena ada beberapa hal yang perlu saya sharing mengenai penyakit yang dialami oleh anak Ibu. Kemudian nanti saya akan memberikan beberapa metode atau saran kepada Ibu untuk dapat membantu kami dalam proses pemulihan anak Ibu. Iya. Boleh saya mulai Ibu? Jadi penyakit yang dialami
dialami oleh anak ibu ini adalah gangguan kepercayaan atau harga diri rendah yang Katong kenal dengan KDR. Penyakit ini sendiri adalah penyakit di mana anak ibu merasa bahwa dirinya tidak dicintai oleh banyak orang. Kemudian dia merasa bahwa dirinya tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Sehingga itu membuat dia menjadi individu yang merasa bahwa dirinya itu gagal dalam bersosialisasi dengan sesama. Sehingga dia menjadi sulit untuk menerima sifatnya sendiri. Jadi di sini suster akan memberikan beberapa metode atau langkah-langkah yang bagi ibu bantu kami melakukan di rumah. Misalnya ibu boleh meminta adik untuk menyapu halaman, membersihkan tempat tidurnya sendiri, atau bahkan bisa hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Dengan ibu membuat adik untuk melakukan hal-hal positif seperti itu mungkin akan lebih banyak menyibukkan dirinya untuk hal-hal yang lebih positif daripada dia hanya duduk diam dan terenung. Apakah ibu sampai sini paham dengan apa yang suster jelaskan? Paham, suster. Oke, terima kasih ibu untuk kerjasamanya. Semoga apa yang suster jelaskan tadi ibu dapat memahami dan membantu kami dalam proses pemulihan anak ibu. Sekian ibu. Terima kasih, suster. Sama-sama. Selamat pagi. Silakan. Kali ini ada